Shalom, selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur pagi hari ini kita boleh diperjumpakan kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 25 November 2025. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang teramat baik buat kehidupan kami. Allah yang terus mengasihi setiap detik perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari baru yang Engkau berikan bagi kami, yang Engkau masih anugerahkan bagi kami sekalian. Bapa di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkati kami semua, mampukan kami untuk boleh memahami setiap firman-Mu, untuk boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk diisi oleh firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 117, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Perikop perenungan kita pada pagi hari ini, semua umat diundang datang kepadanya. Jika kita mencari pasal terpendek di dalam Alkitab, maka Mazmur 117 adalah jawabannya. Pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat, namun gemanya merupakan rangkuman atau rangkaian atas panggilan bagi seluruh bangsa untuk memuji dan memegahkan Allah Sang Pencipta. Latar belakang dari Mazmur ini adalah di Bait Allah di Yerusalem. Ketika umat dari berbagai tempat menempuh perjalanan panjang untuk hadir di Bait Allah dan menyerahkan korban-korban persembahan mereka. Kita dapat membayangkan betapa aroma dari asap pembakaran hewan-hewan yang dikurbankan itu menjadi aroma yang khas di Bukit Sion, tempat di mana Bait Allah berdiri megah. Di saat itulah, di tengah keramaian dan dalam sukacita umat yang melimpah, imam menyerukan dengan lantang sebagaimana yang tertulis dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1 jelas merupakan ajakan untuk hanya menaikkan pujian bagi Allah, untuk hanya memegahkan dan memasyurkan namanya. Sementara di ayat 2 merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa Allah wajib dipuji dan dimegahkan. Hanya Allah yang sanggup mengasihi manusia tanpa batas, dan hanya kasih Allah sendiri yang mampu menembus segala sekat seperti bahasa, budaya, status sosial, atau batasan lain apapun pernah dibuat manusia. Dengan demikian, kita jadi mengerti bahwa pasal ini menekankan kasih Allah yang mengundang siapapun untuk datang kepadanya. Dan Ia menghendaki agar gerejanya menjadikan panggilan universal ini
sebagai ciri khas umat yang telah ditebus dan dikasihi. Gereja diminta untuk meneruskan kasih yang tidak membeda-bedakan, sekaligus ditantang untuk selalu mempertanyakan bagaimana kita dapat bersatu dalam keragaman dan keunikan masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh diperdengarkan kembali bagi kami. Mengundang semua umat untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah hidup dan kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat kehidupan kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Tuhan berkati dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Tuhan berkati orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami senantiasa terberkati oleh Tuhan, ketika juga kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyadari sungguh banyak pergumulan kehidupan kami. Tetapi ketika kami terus mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan terus bersama dengan mereka. Yang dalam duka cita, juga Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan iman pengharapan mereka. Yang dalam pergumulan, persoalan kehidupan, Tuhan juga pun terus hadir bersama-sama dengan mereka dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat Bajema Rumpa, hamba-Mu, Bapak Pendeta bersama keluarga, segenap majelis, dan segenap pengurus OIG dan jemaat Tuhan. Dalam segala aktivitas kehidupan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup dan kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini yang akan kami lalui, yang akan kami lewati, yang akan kami kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang memohon dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Allah di sorga. Amin. Selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.